Halo CDC, welcome to CDC Online Service hari ini. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan saudara semua di sini. Terima kasih untuk setiap para volunteer dan jemaat yang sudah hadir. Kita semua sangat mengucap syukur untuk kebaikan bahkan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Di minggu pertama di awal bulan, kita akan lakukan perjamuan kudus. Untuk itu, saya mengajak setiap jemaat dapat mempersiapkan terlebih dahulu untuk anggur dan rosti. Untuk anggur, bila saudara tidak ada, dapat diganti dengan sirup ataupun teh tawar. Sedangkan untuk rosti, jika tidak ada, dapat diganti dengan roti tawar. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita, siapkan catatan, buku tulis, dan pulpen, karena kita ingin mencatat apa yang ingin Tuhan berikan kepada setiap kita. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan bahkan perlindungan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang tutup bungkus ibadah kami Tuhan dari awal sampai dengan akhir. Engkau yang memberkati setiap para volunteer yang bertugas hari ini. Engkau yang memberikan hikmat yang berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap jaringan yang kami gunakan, bukan provider yang kami miliki ya Tuhan. Kiranya semua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom CDC, apa kabar? Happy Sunday. Mari umat Tuhan, kita bebaskan roh kita untuk memuji dan memuliakan nama Yesus. Karena Dialah Allah yang dahsyat, Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Haleluya. Mari sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Mari umat Tuhan, sama-sama kita katakan, Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan bagi namamu Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini mari persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita boleh merasakan kuasa pertolongannya. Kita boleh mengingat segala kebaikannya, bahkan pengorbanan yang di kayu salib buat setiap kita, sehingga kita layak untuk berseru, Yesus, kepadamu kami berseru. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari jemaat Tuhan, lebih sungguhnya kita mau katakan, kami percaya Tuhan, dengan darah-Mu Engkau sudah menebus setiap kami dan melayakkan kami. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang melayakkan kami untuk memanggil Engkau Bapa Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku
Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Bersyukur untuk kesempatan yang sangat indah dalam memuji dan menyembah Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Bagi Bapak Ibu maupun saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa maupun bimbingan konseling, kami siap untuk membantu. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Mari kita dukung doa untuk setiap kebutuhan jemaat, ucapan syukur, doa bangsa dan negara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan bersepakat. Kami bawa setiap kebutuhan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami sakit maupun dalam masa pemulihan saat ini Tuhan. Kami berdoa dengan bilur-bilur-Mu saja Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit juga. Kami juga mau berdoa untuk pemulihan keluarga, supaya hubungan suami istri, orang tua dengan anak mengalami rekonsiliasi dan ada Yesus di tengah-tengah keluarga. Saat ini juga kami mau berdoa untuk kebutuhan jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong buka peluang pekerjaan yang terbaik. Juga jemaat diberikan hikmat, ide, bahkan kreativitas dalam mengalami pemulihan keuangan dalam nama Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa dan mengucap syukur untuk kesehatan jemaat yang sudah sembuh dan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa biar setiap jemaat tetap diberikan kesehatan dan lancaran dalam melakukan pekerjaan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pertolongan-Mu dan pemeliharaan Engkau yang sungguh ajaib dalam kehidupan setiap warga jemaat. Saat ini kami juga mau dukung doa untuk kebutuhan bangsa dan negara. Kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Jokowi serta jajarannya agar selalu mendapatkan hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang terkendali. Mampukan setiap pemerintah menetapkan antisipasi dan masyarakat tetap taat prokes Tuhan, serta vaksinisasi berjalan lancar di seluruh Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk pemulihan ekonomi di sektor industri, perdagangan, serta lapangan pekerjaan. Tuhan tolong semua semakin membaik dan kuat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya TNI dan Polri, diberikan kesatuan hati dalam menjaga keamanan dan keharmonisan di negara kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat berdoa dan mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan lebih sungguh lagi untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Mari lebih sungguh lagi masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau katakan, Tuhan, betapa karya-Mu besar dalam kehidupan kami. Karya penyaliban-Mu di kayu salib, Engkau berkorban buat setiap kami, sehingga kami layak Tuhan untuk menerima keselamatan dari Engkau. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku.
Tuhan buat hari-hari ini Tuhan. Kami layak menerima setiap berkat-Mu, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan kasih-Mu yang terindah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari semua mari naikkan segala pujian, Allah yang mulia, Yesus, Kau Raja segala raja Bapa. Haleluya Yesus, Ajaib besar Yesus Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yes, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami telah memuji, telah menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu setiap kami dikuatkan, setiap kami diberikan pengharapan yang baru, dan biarlah kami boleh mengingat betapa Engkau sudah berkorban buat kami Tuhan di kayu salib ya Bapak. Itu semua karena besar kasih karunia-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Mari berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu ini, biar setiap kebenaran yang disampaikan itu berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima setiap berkat Allah di dalam nama Yesus. Setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Semuanya pasti dalam keadaan sehat ya. Terima kasih untuk sudah join dalam ibadah kita
pada pagi hari ini. By the way, suara saya jelas? Jelas ya suaranya? Oke. Iya, tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah turn weakness into strength. Jadi ubahlah kelemahan kita menjadi kekuatan. Kita langsung mulai. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kelemahan? Sebagian besar orang akan lebih mudah menuliskan kekurangan atau kelemahan yang mereka miliki daripada menuliskan kekuatan yang ada dalam dirinya. Rasanya kita semua sama ya. Mungkin ada sih orang yang bisa tahu kekuatannya, tetapi lebih banyak mayoritas orang akan lebih mudah menuliskan kekurangan atau kelemahannya daripada kekuatannya. Setiap orang memiliki kekurangan atau kelemahan dan kelebihan atau kekuatan yang berbeda-beda pastinya. Namun hampir semuanya mereka kesulitan bila mereka ditanya mengenai kekuatan yang dimiliki. Dengan kata lain, rupanya lebih banyak orang yang tidak self-confidence atau kita lebih banyak yang minder ya rupanya daripada yang pede. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa sih sekali lagi yang dimaksud dengan kelemahan? Sulit mengenali kekuatan yang Tuhan karuniakan untuk kita, itu adalah kelemahan utama kita. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita orang yang sulit melihat atau mengenali atau mengetahui Tuhan itu kasih karunia apa ya sama saya, kita sendiri bingung, apa karunia saya? Nah, itu satu bukti kelemahan kita yang terbesar. Gimana kita mau bergerak atau menjadi berkat kalau kita sendiri nggak tahu apa yang Tuhan sudah karuniakan untuk kita. Tuhan pasti karuniakan kekuatan, bukan karuniakan kelemahan. Selama kita terlalu fokus memikirkan kekurangan atau kelemahan yang ada tanpa memperhatikan kekuatan yang bisa kita manfaatkan, kita akan gagal atau terpuruk. Pasti kita semua tidak ada yang mau hidup gagal ya. Kita semua ingin hidup kita berhasil. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar menggantikan atau mengubah kelemahan menjadi kekuatan sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita lihat ayat Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lihat di sini kata yang saya garis bawahi. Ternyata yang lemah itu biasanya terkait atau berhubungan dengan yang sifatnya kedagingan kita. Jadi yang dimaksud dengan kelemahan adalah semua keinginan daging kita selama kita hidup di dunia masih menggunakan tubuh jasmani atau lahiriah kita. Jadi tubuh yang nempel di badan kita selama kita hidup, inilah sumber kelemahannya kita yang tidak digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kadang-kadang kita lebih memikirkan apa yang kita suka tanpa memikirkan apa yang Tuhan suka, sehingga itu menjadi kelemahan kita. Hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Jadi macam-macam kelemahan daging itu apa saja? Banyak banget dan setiap orang tidak sama. Misalnya yang paling sering gampang lah secara fisik. Ada yang fisiknya lemah akibat penyakit, mungkin pernah menderita penyakit yang membuat fisiknya tidak sekuat dulu lagi. Yang paling jelas kita paling sering dengar adalah dampak dari akibat stroke. Orang tidak akan bisa sekuat sebelum dia kena stroke. Makanya betapa pentingnya menjaga kesehatan. Kemudian juga bisa akibat kecelakaan. Kecelakaan apa saja, mau jatuh, mau kecelakaan kendaraan, apa saja. Bisa juga menimbulkan kelemahan fisik secara fisik. Mungkin di jemaat juga ada. Salah satunya kita tetap dukung doa untuk Dian ya, yang akan besok hari Senin akan operasi. Dian mengalami kelemahan fisik akibat kecelakaan sehingga bermasalah dengan syaraf di kakinya. Akibat cedera juga bisa. Cedera di sini tidak harus kecelakaan. Misalnya akibat olahraga, ada yang tidak bisa kembali lagi berolahraga seperti sebelum cedera. Itu adalah kelemahan-kelemahan secara fisik.
Bisa juga kelemahan sifatnya karakter atau sifat yang negatif. Misalnya pemarah. Rugi nggak jadi pemarah? Saya kasih tahu ya, saya sendiri juga orangnya pemarah. Tetapi saya dididik betul sama Tuhan. Karena apa? Pada saat kita marah, otomatis tensi kita akan naik. Otomatis nadi kita akan cepat. Dan itu semua merugikan tubuh kita. Jadi kita marah itu bukannya baik untuk orang, rugi untuk diri sendiri. Nah, itu semua kaitannya dengan kedagingan atau kelemahan fisik kita. Juga kesel, uring-uringan, bikin kita stres, sulit tidur. Akibatnya kalau orang kurang tidur atau insomnia, akhirnya mudah jatuh sakit, daya tahan tubuhnya rendah, sehingga tidak kuat menahan infeksi yang datang, yang dari udara yang kita hirup setiap hari. Nah, itu kelemahan-kelemahan yang merugikan. Lalu kebiasaan buruk yang merugikan diri sendiri. Kita tahu kita semua punya kebiasaan, tapi nggak semuanya baik loh. Ada kebiasaan buruk. Yang paling gampang nih, di dekat saya udah ada segelas kopi. Wah, saya itu suka banget minum kopi. Makanya kalau diajak Andi ngopi di cafe CDC, saya selalu oke. Karena saya suka kopi. Tapi ingat ya Bapak Ibu yang hobinya minum kopi. Kopi itu menurut data kesehatan paling banyak nggak boleh lebih dari 2 cangkir. Kalau lebih dari 2 cangkir yang ada jadi penyakit nanti. Kalau 2 cangkir nggak masalah. Lalu kemudian hawa nafsu kedagingan. Bahkan juga yang bersifat adiksi. Apalagi itu juga menimbulkan kelemahan atau kerugian fisik kita. Salah satunya sepanjang hari megang HP. Saya mau kasih tahu ya Bapak Ibu akan gangguan syaraf di jari-jari Bapak Ibu. Pernah jari-jarinya tiba-tiba bangun pagi sakit, mau ditekuk sakit, sendi-sendi jarinya sakit, terus kemudian kram jari-jarinya. Saya lagi mikir, dia megang HP berapa jam ya sehari? Jangan-jangan main game pakai HP-nya. Nah, atau mungkin ketik chatting. Nah, nggak dosa sih main game, chatting juga nggak salah. Tapi kalau menyita waktu berjam-jam, syaraf juga terbatas kekuatannya dengan di posisi yang sama. Jadi itu bahaya. Lalu kemudian hobi yang resiko tinggi membahayakan diri sendiri. Banyak banget. Nah, jadi contohnya ini adalah kelemahan-kelemahan fisik kita. Saya berdoa lama untuk membujuk suami saya berhenti badminton. Dia tuh hobinya badminton. Apakah badminton dosa? Tentu tidak. Tetapi kita harus tahu kalau umur sudah 50 lebih, segitu suami saya selalu sering kali bercerita, "Mah, temanku tiba-tiba jatuh di lapangan badminton langsung meninggal." Hah? Saya lagi mikir, "Wah, please berhentilah main badminton." Saya bukannya takut kamu mati mendadak, tetapi badminton bukan olahraga untuk usia lansia, untuk usia pralansia. Kalau yang masih muda silahkan ya, jangan nggak badminton, nanti badannya melar malah jadi penyakit lain. Tetapi kalau udah pralansia, ganti olahraganya. Bukan lagi olahraga badminton. Itu adalah hal sederhana tentang kelemahan daging kita. Jangan sampai kelemahan daging kita menjadi penghambat kita pada saat kita menjalani hidup ini. Tuhan tidak ingin kita lemah. Nah, ayatnya jelas ada di sini. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi kalau kita ingat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, tidak hanya menebus dosa kita saja, itu adalah karya terbesar. Tapi dia juga menanggung penyakit kita, itu lewat bilur-bilur darah Yesus. Tapi yang sering orang tidak meneliti adalah dia menggantikan kelemahan dengan kekuatan. Dia tidak ingin kita menjadi manusia yang lemah. Dia tidak ingin kita terpuruk karena keterbatasan kita. Kita lihat satu lagi, Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sekali lagi, jagalah fisik kita nggak lemah, kita kuat. Saya bersyukur sampai hari ini umur saya udah kepala 6 lebih sekarang.
Tetapi saya bersyukur saya masih bisa nyetir mobil. Meskipun kalau malam harus lebih hati-hati karena keterbatasan penglihatan. Tetapi ya saya masih bisa beraktivitas, saya masih bisa jalan pagi, saya masih bisa naik sepeda. Wah, saya bersyukur sampai hari ini tidak terpuruk secara fisik. Itu anugerah mahal yang saya terima. Kita semua pengen tentunya punya anugerah itu. Tuhan sudah menanggungnya di kayu salib. Segala kelemahan fisik kita, penyakit fisik, bahkan dosa kita. Jadi kita lihat ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, karya terbesar kematian Tuhan Yesus di kayu salib mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Tidak hanya Dia mengampuni dosa kita, tapi Dia juga membuat kita memiliki kehidupan kekal. Dan itu kita sudah tahu lama pastinya. Tetapi hari ini saya mau tekankan, kita selain diampuni, kita memperoleh kehidupan kekal. Hidup kita tidak lagi lemah, kita kuat di dalam Tuhan. Kalau rohani kita kuat, akan transfer ke jasmani kita pun ikut kuat. Jadi itu hal yang sangat penting untuk kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Ketika kita sadar betapa kita membutuhkan Allah, Dia akan menguatkan kita. Itulah keuntungan dari kelemahan. Ini adalah quote dari Johnny Yoder. Jadi kata-kata bijaknya mengatakan, saat kita lemah, otomatis kita sadar kita butuh Tuhan. Kadang-kadang kalau kita kuat, kita lupa ya sama Tuhan. Ketika kita menyadari keterbatasan kita, justru kita harus semakin sadar membutuhkan Allah yang tanpa batas. Ayatnya ada di Filipi 4 ayat 13. Ini ayat selain dihafalkan, direnungkan, betul-betul disimpan dalam hati dan pikiran kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin banget. Jadi ayat ini menjadi ayat yang harus kita pegang pada saat kita lemah. Ingat ya, ayat ini harus sering dihafalkan. Saya mau bagikan hari ini tips mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Karena kita nggak mau hidup atau terpuruk di dalam kelemahan. Ada 3 hal yang kita mau lakukan dalam hidup kita sehari-hari, mulai dipraktekkan. 1, belajar menerima kelemahan kita dengan cara pandang Tuhan. Jadi kita harus punya sudut pandang Tuhan untuk mengenali kelemahan kita. Jangan pakai ego kita. Nomor 2, fokus pada kekuatan, bukan kelemahan. Ketiga, motivasi diri kita untuk mencapai goal. Kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama adalah belajar menerima kelemahan kita dengan cara pandang Tuhan. Tuhan mendidik kita mengenali kelemahan kita masing-masing, bukan untuk mengkompromikan atau menjadikan alasan membela diri atau membenarkan diri. Kita semua punya kelemahan. Apa saja kelemahan kita. Jangan itu menjadi alasan. Tuhan, maklum ya, saya kan gak pinter ngomong. Jadi saya gak mau menjangkau jiwa karena saya gak pernah sekolah Alkitab. Itu bukan itu komprominya. Kita, Tuhan lagi kasih kata-kata di mulut kita untuk menyampaikan berita Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan mengizinkan kelemahan terjadi dalam hidup kita dengan tujuan agar kita belajar rendah hati dan juga untuk menunjukkan kuasa-Nya atas kita. Jadi pada saat kita tahu kita terbatas, kita sadar kita butuh Tuhan, maka otomatis kita akan bisa menyatakan kuasa Tuhan melalui pelayanan kita sehari-hari. Orang yang tidak mau menerima kelemahan dirinya cenderung akan terus menyalahkan keadaan. Jadi dia nggak menerima atau tidak puas dengan kelemahan, malah melemparkannya dengan kesalahan situasi lah, keadaan lah, orang lain lah, dan sebagainya. Jadi untuk hal itu saya pun juga harus bertobat. Kita semua harus berubah. Tuhan membenci orang sombong. Nah ini untuk ekstrem yang baliknya, yaitu orang yang merasa dirinya pintar
kuat dan mampu dengan kekuatan sendiri, tetapi Tuhan mengasihi orang yang menyadari dan mengakui keterbatasan, ketidakberdayaan, atau kelemahannya. Jadi jangan ekstrem ke atas, jangan ekstrem ke bawah. Ekstrem ke bawah tadi minder, jadi alasannya selalu nggak bisa, nggak mau memberikan yang terbaik. Tapi ekstrem atas, saya bisa, saya mampu, kenapa nggak ditunjuk-tunjuk, kenapa nggak dijadwal. Waktu ekstrem atas. Dua-duanya kalau ekstrem tetap kita harus lebih rendah hati ya. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Urusan doa saja Roh membantu, Roh Kudus membantu. Oleh karena itu betapa pentingnya kita melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dia adalah penolong yang ajaib. Dia yang selalu menopang hidup kita, menolong kita, memberitahu kita, mengingatkan kita. Jadi kita terbatas, tetapi Roh Kudus tanpa batas. Bagaimana menghadapi kelemahan kita? Tadi kita udah ditolong sama Roh Kudus. Paling simpel adalah terus berbahasa roh. Lebih banyak dari akal budi dan logika. Gunakan bahasa roh. Bagi yang belum berbahasa roh, kejar, minta ke Tuhan dan ucapkan dengan iman. Dan kemudian selain Roh Kudus yang menolong kita, ingat firman Tuhan. Confesslah firman Tuhan. Oleh karena itu betapa pentingnya kita merenungkan firman Tuhan untuk kita ucapkan dengan iman, dan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Percaya saja Tuhan tidak pernah salah atau terlambat. Ada satu ayat 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri sendiri atau dari diri kami. Ya, jadi di sini maksudnya kita itu di tangan Tuhan seperti bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu kalau kita lihat tukang tanah liat membuat periuk atau membuat tempat apa saja, dia akan betul-betul membentuknya sampai jadi bagus. Semua terletak di tangan tukang yang membuat tanah liat tersebut. Nah, kita adalah bejananya, pembuat kita adalah Tuhan. Dia adalah pencipta kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, berserahlah kepada Tuhan. Tuhan sedang membentuk karakter kita. Apakah itu situasinya enak, situasinya tidak enak, tapi Tuhan sedang membentuk kita. Kekuatannya datang dari Tuhan, bukan dari diri kita. Jadi siap dibentuk oleh Tuhan. Nomor 2, fokus kepada kekuatan, bukan kelemahan. Jadi jangan yang dipikirin yang gak mampu terus ya. Yang dipikirin itu kita punya kekuatan. Jadi kekuatan kita itu identik dengan anugerah Allah atau kasih karunia Allah. Sekali lagi, kekuatan itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena saya hebat, saya kuat, saya sanggup, tetapi itu semua adalah anugerah atau kasih karunia Allah. Jadi kelemahan bukanlah penghalang, karena kita hidup di dalam kasih karunia Allah yang akan menyempurnakan karya ilahi dalam hidup kita. Jadi kalau kita semua punya kelemahan, jangan diucapkan berkali-kali Bapak Ibu. Justru kita harus confess firman Tuhan untuk membuat kita kuat. Fokusnya ditukar sekarang, diklik atau di turn ke arah satu lagi, di change ya, di exchange ke arah kekuatan. Menghargai anugerah Allah yang kita terima, yang akan menguatkan, bahkan membangkitkan kita untuk terus berjuang bagi Kristus. Jadi kalau kita sadar anugerah Allah tidak pernah habis dalam hidup kita, pasti saya percaya mujizat Allah itu tidak terjadi seminggu sekali, sebulan sekali, setiap hari, karena semuanya adalah anugerah. Kita nggak sanggup, Tuhan yang sanggup. Orang yang benar-benar menerima anugerah Allah seharusnya menjadi penuh semangat dan tidak mudah menyerah dengan keterbatasan yang ada. Kita semua sadar bahwa kita semua terbatas. Kita semua punya keterbatasan yang kita tidak mampu lakukan. Tapi saya mau kasih tahu, di dalam keterbatasan itu
Tuhan sanggup memberikan yang tanpa batas, yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Jadi kita harus siap menerima anugerah Allah yang lebih besar lagi ya. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat ini bacanya gampang, tetapi kalau jalaninya susah ya. Karena apa? Siapa sih yang mau rela hidup di dalam penderitaan? Pasti untuk menghindari tidak bersungut-sungut saja. Itu sebuah perjuangan yang amat sangat. Tetapi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, saya pun seperti itu. Kita nggak ada manusia superpower di dunia ini yang kuat menghadapi. Nah, tapi janji Tuhan lah yang kita pegang. Makanya penting merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jangan membaca firman Tuhan kalau kepepet. Renungkanlah firman Tuhan setiap hari, ucapkan, confesskan setiap hari. Itu akan mengubah karakter kita secara perlahan, tapi pasti. Kita yang tadinya penakut menjadi pemberani. Kita yang tadinya minder akan menjadi merasa lebih yakin bahwa Tuhan ada di dalam diri kita dan kita mau melakukannya bersama Tuhan. Hal-hal seperti itu terjadi kalau kita menjalaninya bersama Tuhan. Nomor 3 yang terakhir, motivasi diri untuk mencapai goal. Jadi semangati diri sendiri. Makanya Daud pun berkata, hai jiwaku bersukacitalah. Artinya tuh Daud bicara untuk dirinya sendiri. Saya pun terus berusaha untuk berbicara. Saya punya penguasaan diri yang lebih besar lagi. Saya punya kesabaran yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena saya tahu saya tidak sabar. Karena saya tahu saya sering meledak marah. Nah, hal itu tuh saya sering kali. Tapi nggak sehari sekelar ya Bapak Ibu. Proses perubahan karakter itu perlu waktu. Nggak ada yang instan. Dan kapan prosesnya? Seumur hidup kita. Jaminan mencapai goal dan pasti berhasil rumusnya cuma satu. Goal kita harus sama dengan goalnya Tuhan. Jangan sampai goalnya kita berbeda dengan goalnya Tuhan. Kalau tidak sama, otomatis kita tidak akan finishing well. Kenapa? Karena kita ribut sama Tuhan sebetulnya. Tuhan akan menarik kita ke kanan, kita maunya ke kiri. Jadi tarik-tarikan, lama-lama kita capek sendiri. Jadi samakanlah frekuensi kita dengan frekuensinya Tuhan. Samakanlah apa yang kita mau sama dengan yang Tuhan mau. Baru kita akan berjalan lebih cepat. Kalau goal kita tidak sama, ya kita akan lebih merasa menderita pastinya. Supaya kita tidak menyimpang, mencapai goal yang Tuhan sudah adakan, sudah sediakan, selalu dipimpin Roh Kudus. Kembali lagi, gak ada jalan lain. Dipimpin Roh Kudus setiap hari. Jadi sekali lagi tolong buat yang belum baptisan Roh Kudus, ini kunci kita finishing well. Dipimpinlah Roh Kudus setiap hari. Dan kemudian renungkan firman Tuhan setiap hari. Ini adalah Google Map hidup kita. Supaya gak kesasar. Kalau kita mau betul-betul berhasil dalam mencapai goal kita. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya itu, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi goal kita, saya tekankan sekali lagi supaya sama dengan goal Allah. Kita harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu serupa dengan Yesus. Jadi kita semua anak-anak Tuhan yang hadir pagi hari ini, ingat goal kita, aku harus menjadi serupa dengan Yesus. Pada saat kita menjadi serupa dengan Yesus, kita baru dibenarkan. Baru kita akan memuliakan nama Tuhan. Kisah terakhir, sebuah kesaksian. Banyak orang sering hidupnya sudah merasa baik,
tetapi setelah itu dia kecewa. Tetapi ini adalah kisah nyata. Seorang bernama Frank Slezak, calon astronot Challenger. Kejadiannya seperti ini. Gedung Putih mengumumkan mencari warga biasa yang latar belakang guru untuk ikut dalam penerbangan 51L pesawat ulang-alik Challenger. Wah, keren ya. Frank Slezak, seorang guru yang sudah lama bermimpi bisa melihat bumi dari angkasa, langsung melamar sambil berdoa tiap hari karena dia seorang yang cinta Tuhan. Dari 43.000 pelamar, kemudian sampai 10.000 orang, sampai Frank menjadi bagian dari 100 orang yang berkumpul di Kennedy Space Center. Jadi finalisnya ini 100 sampai dipanggil untuk penilaian akhir. Ada simulator, uji klaustrofobi, latihan ketangkasan, percobaan mabuk udara. Pokoknya benar-benar dilatih seperti astronot sehingga dia siap untuk terbang sebagai astronot. Lalu tibalah berita yang menghancurkan Frank saat Frank masuk 2 finalis yang terbaik. Jadi terpilihlah dari 100 tadi muncul 2 yang terbaik. Tetapi NASA memilih Christina McAuliffe ya untuk menjadi finalis. Jadi akhirnya Frank tersisih. Impian Frank hancur. Frank mengalami depresi. Rasa percaya dirinya lenyap dengan amarah menggantikan kebahagiaan yang dia rasakan selama Tuhan mengabulkan keinginannya. Jadi sekian lama nih doanya. Sekian lama doanya dikabulkan terus. Jebret sampai last minute nggak terkabul. Rasanya hancur nggak? Pasti saya bisa bayangkan. Aduh, penuh dengan air mata. Frank mempertanyakan semuanya kepada Tuhan. Mengapa Tuhan, bukan aku yang terpilih? Apa kekuranganku? Jadi ceritanya mulai nanya, aku salahnya di mana ya? Jawab ayah Frank, semua terjadi karena suatu alasan. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau terjadi, Tuhan itu mengizinkan bukan tanpa alasan, tapi ada alasannya. Selasa 28 Januari 1986, Frank berkumpul bersama teman-teman untuk melihat peluncuran Challenger. Dan di situ tidak ada Frank di dalam Challenger ya, karena teman yang terpilih yang tadi, satu lagi. Saat pesawat itu melewati menara landasan pacu, Frank masih berkata, seharusnya aku yang berada di dalam pesawat Challenger. 73 detik kemudian, Tuhan menjawab semua pertanyaan Frank dan menghapus semua keraguannya saat Challenger meledak dan menewaskan semua penumpang. Siapa yang tahu apa yang terjadi 73 detik kemudian yang akan datang? Semua kita tidak ada yang tahu. Tapi satu hal yang kita mau belajar hari ini, segala kelemahan dan kekurangan kita, Tuhan bisa ganti untuk menjadi kekuatan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita yang kita mungkin belum tahu. Tapi hari ini kita mau belajar berjalan sesuai rencana Tuhan, bukan rencana saya. Sekali lagi ringkasan khotbah saya hari ini. Tips mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Belajar menerima kelemahan kita dengan cara pandang Tuhan. Yang kedua, fokus pada kekuatan, bukan kelemahan. 3, motivasi diri kita untuk mencapai goal. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya tidak ada rencana Tuhan yang salah dalam hidup kita. Jadi oleh karena itu tetaplah berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Mari kita saat ini renungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak hanya menebus dosa kita, tapi dia juga mengangkat semua kelemahan kita. Dia memberikan kita keselamatan kehidupan kekal, tetapi dia juga memberikan kekuatan untuk kita menjalani hidup kita sampai finishing well. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, siapkan diri kita untuk ambil bagian perjamuan kudus yang Bapak Ibu sudah diumumkan dari beberapa hari yang lalu. Semuanya sudah menyiapkan perjamuan kudus. Silahkan menyiapkan perjamuan kudus, roti dan anggur, ataupun diganti dengan apa yang ada di rumah. Tapi yang penting adalah maknanya, betapa besar kasih Allah
dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk menyiapkan perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang memberikan semua yang terbaik dalam hidup kami. Karena Engkaulah yang membawa kami untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini mengubah pola pikir kami untuk kami tidak selalu kompromi dengan kelemahan kami masing-masing, tapi kami mau minta Tuhan menggantikan kelemahan kami dengan kekuatan baru setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk ambil bagian perjamuan kudus yang kami lakukan pada pagi hari ini untuk mengingat kasih Allah yang luar biasa. Kuduskan Tuhan, biarlah kami siap ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, mari kita pegang roti dan anggur di tangan kita, dan kita akan sama-sama menyiapkan hati kita. Tapi yang terpenting adalah Bapak Ibu, kita beri waktu beberapa saat untuk menguji hati kita masing-masing. Mari kita masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Menguji hati kita, apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta. Minta ampunlah kepada Tuhan bila selama ini kita masih menyimpan kekecewaan, kita masih menyimpan kepahitan. Saat ini kita mau mengampuni orang-orang yang menganiaya kita. Mari kita berdoa masing-masing. Saya berikan waktu beberapa detik. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu begitu besar. Pengorbanan-Mu di kayu salib menunjukkan betapa besar kasih Allah dalam hidup kami. Bila Engkau yang menguduskan, Engkau yang mengampuni, bila kami pun sanggup mengampuni orang-orang yang menganiaya kami. Bila kami memiliki kasih Allah, kasih agape yang sudah Kau berikan untuk kami, dan kami mau dan mampu membagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami saat ini berdoa untuk roti dan anggur di tangan kami. Kuduskan roti dan anggur ini di dalam nama Yesus, sehingga menjadi bukti yang selalu kami ingat kasih Allah yang luar biasa yang menyelamatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya bahwa roti di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan supaya kita dipersatukan kembali dengan Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini kami sudah bisa bersatu kembali dengan Allah. Kami bersyukur, kami akan makan roti ini di dalam nama Yesus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur, tangan kanan kita tinggi. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab
setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa anggur di tangan kanan kami adalah darah Yesus yang sudah tercurah untuk menebus dosa kami, bahkan mengangkat segala sakit penyakit dan juga membebaskan kami dari kelemahan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kami bersyukur untuk kasih. Biarlah saat ini Tuhan, tidak henti-hentinya apa yang kami lakukan saat kami hidup di dunia ini. Biarlah kami menyenangkan hati-Mu. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah CDC via Zoom hari ini. Pastinya kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap para volunteer yang sudah melayani hari ini. Berita pengumuman yang pertama, minggu depan tanggal 14 November, ibadah CDC via Zoom jam 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Budi Setiawan dari Abalov, Kelapa Gading, Jakarta. Yang kedua, Sabtu tanggal 20 November jam 5 sore, ibadah Teen and Youth akan dilayani oleh Pastor Wilson Yaskiel dari ICC Church Bandung. Yang ketiga, agenda Natal CDC 2021. Tanpa terasa, Natal sudah dekat. Inilah jadwal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ibadah Natal CDC Bogor onsite Minggu 12 Desember 2021 jam 5 sore. Yang kedua, ibadah CDC Depok onsite di Minggu 19 Desember 2021 jam 5 sore. Yang ketiga, ibadah CDC Kids via Zoom Minggu 19 Desember jam 9 pagi. Bagi jemaat yang rindu mendukung dana Natal, silakan mentransfer ke rekening dana persembahan atas nama Gereja Geis CDC di kota masing-masing dengan memberi keterangan dana Natal. Sekarang tiba saat yang berbahagia, kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan, Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Untuk itu, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberi. Engkau yang tutup bungkus setiap pemberian kami Tuhan, agar pemberian kami ini layak bahkan berkenan di hadapan-Mu saja ya Tuhan, dan mempelebar kerajaan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah berkat-Mu selalu tercurah penuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita, Raja segala raja. Amin. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia
Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari sama-sama nyanyikan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu saya mengajak dan mengundang bagi setiap jemaat yang baru pertama kali hadir dapat bergabung dalam kelompok kami, yaitu kelompok Carousel, kelompok saling mempedulikan. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Itu saudara akan digabungkan sesuai dengan usia, kelompok, bahkan kebutuhan saudara. Mari semua memuji Tuhan. Karena Engkaulah Raja segala raja, Engkaulah Allah yang begitu hebat Tuhan. Kami mau naikkan syukur Kami berharap dapat mengenal saudara lebih lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di CDC. Always remember to stay happy, keep connecting, and see you next week. Bye-bye. Dan kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Dengan sama-sama berdoa, doa berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau Allah yang begitu baik. Engkau yang berada di tengah-tengah kami sepanjang hari, setiap hari. Engkau Allah yang setia menemani kami semua dalam keadaan suka dan duka. Engkau pula yang memberikan kami kekuatan baru setiap hari. Dan biarlah kami sepenuhnya bergantung kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saat ini hamba-Mu berdoa, terimalah berkat dari Allah Bapa dalam kehidupan-Mu sehari-hari. Apapun yang Kau lakukan, Tuhan melimpahkan keberhasilan dan juga cinta kasih dari Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus selama hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.